Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Melutfi Anjani. Di video kali ini saya ingin membahas tentang teori efisiensi pasar. Apa sih teori efisiensi pasar itu? Langsung aja kita bahas yuk. Teori efisiensi pasar sekuritas memprediksi harga sekuritas sebagai hasil dari interaksi beberapa menarik. Harga mencerminkan fully reflect pengetahuan dan informasi untuk investor. Efisiensi berimplikasi pada isi informasi dari pengungkapan, bukan dari bentuk pengungkapan itu yang dinilai oleh pasar, menurut Rohman tahun 2017. Lalu, efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi atau informationally efisiensi market. Sedangkan efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dinamakan dengan efisiensi pasar secara keputusan. Menurut Chandra tahun 2006, pasar dikatakan efisiensi apabila harga-harga sekuritas yang ada mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Dalam hal ini, informasi yang tersedia bisa meliputi informasi di masa lalu, informasi saat ini, serta informasi yang bersifat pendapatan atau opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Lalu aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah dengan melihat seberapa cepat suatu informasi baru yang penting diserap oleh pasar. Fama, Fisher, Jensen, dan Roll tahun 2008 menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk informasi sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh informasi masa lalu. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Ini berarti bahwa pasar yang efisiennya lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. Lalu, yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, yaitu sebagai berikut. Yang A, informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Contohnya adalah pengumuman laba, pengumuman pembagian dividen, pengumuman pengembangan produk baru, pengumuman merger dan akuisisi, pengumuman perubahan akuntansi, pengumuman penggantian pemimpin perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu yang B, informasi yang dipublikasikan yang memengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah perusahaan. Contohnya dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang hanya berdampak pada harga-harga sekuritas perusahaan yang terkena regulasi tersebut. Yang C, informasi yang dipublikasikan mempengaruhi harga-harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Contohnya adalah peraturan akuntansi untuk mencantumkan laporan arus kas yang harus dilakukan oleh semua perusahaan. Nah, lalu yang ketiga itu ada efisiensi pasar bentuk kuat atau strong form. Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termaksud informasi privat.
Tujuannya adalah untuk membedakan ke dalam 3 macam bentuk pasar efisien ini adalah untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap efisiensi pasar. Dalam melakukan sebuah investasi, resiko sistematis merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Investor selalu dihadapkan dengan resiko-resiko investasi. Namun hal ini bisa terminimalisir jika investor mendapatkan informasi yang cukup sebagai pedoman untuk melakukan investasi karena hal yang disanggap penting untuk mengurangi resiko-resiko yang ada. Nah, cukup sekian untuk penjelasan materi teori efisiensi pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.